Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa bersering berbagi cerita seputar kehidupan untuk lebih baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, langsung ke pembahasan. Bagaimana apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita sedang diberikan ujian yang berat, belum punya power untuk melakukan hal lain ataupun melakukan kebaikan juga. Dan yang ada di sini kita lagi benar-benar banyak beban yang harus diselesaikan. Begitupun keadaan perekonomian kita sedang terpuruk. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini, teman-teman? Nah, di video kali ini mau kamu bahas langkah-langkah hal ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton dan salam silaturahmi dari Maka. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini untuk selalu berkembang. Nah, balik lagi ke pembahasan teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman, ketika kita sedang posisi terendah ya, kehidupan kita, pola pikir kita, semangat kita, punya amanah belum selesai, punya problem kehidupan yang mungkin berat, menjalani hidup ini, gitu ya teman-teman. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman, selain kita berritual ataupun ikhtiar langit ya, kepada Allah SWT, menjaga segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, ketika kita sudah benar-benar, drop ataupun pusing sana sini, ya udah teman-teman, kita berhenti untuk berikhtiar dulu, tapi kita fokuskan untuk berikhtiar langit dulu. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mulailah menanam rasa syukur ataupun, karena kita diberikan hal ini juga kehendak dari Allah SWT, maka syukurilah nikmat ini. Nah, jadi ketika kita belum punya kebahagiaan yang besar, teman-teman, ciptakanlah kebahagiaan sekecil apapun yang kita bisa saat ini. Misalkan kita cuma punya uang pas-pasan, ya sudahlah, belikan makanan kecil dan makan bareng-bareng dengan keluarga. Misalkan contohnya seperti itu. Atau misalkan pas-pasan cuma cukup untuk beli kopi satu gelas misalkan. Ya sudah teman-teman, kita nikmati sisa uang kita terakhir kita untuk minum kopi tersebut dan nikmatilah, minuman itu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya punya hutang yang banyak, punya masalah berat, harus ke sana ke sini, harus bagaimana, tapi ya Allah saya menikmati hidup ini dengan walaupun hanya minum kopi. Nah, kalau kita sudah timbul yang namanya rasa bersyukur, insya Allah teman-teman, Allah akan tambah nikmat itu dan semakin lama rasa syukur itu besar dan Allah akan ciptakan kebahagiaan ataupun, sesuai realitanya itu kita diberikan kemudahan, rezeki yang berkelimpahan. Nah, karena kalau keadaan kita sudah terpuruk teman-teman, apalagi yang harus kita lakukan gitu? Selain kita pasrah diri kepada Allah, kita berikhtiar ke sana sini pun bukan tambah baik, malah tambah terpuruk misalkan, berarti ada kesalahan apa yang harus kita perbaiki gitu teman-teman. Nah, justru di sini, eee, kita harus tenang, kita harus selaraskan pola pikir kita, hati kita, balik lagi ke belakang, dan ketika ketika kita punya masalah pun, kita menjauh bukan berarti kita egois, bukan berarti kita ngerasa menghindari, tapi kita menghindar karena kita, apa namanya, me mengurangi mengurangi perdebatan, perselisihan, ataupun hal lainnya. Nah, sehingga keadaan kita sudah benar-benar membaik, pulih kembali, kita bisa eksistensi kembali untuk melakukan hal lainnya gitu teman-teman. Jadi pada intinya kita hidup ini akan penuh kebahagiaan kalau kitanya bisa menciptakan dari hal kecil. Tapi kalau kitanya cuman bisa menciptakan hal yang besar, mungkin ketika kita diberikan, kekurangan ataupun diberikan kesulitan, maka kita akan lemah, kita akan drop, dan kita akan
ngerasa kekurangan dan pada akhirnya kita bukan tambah membaik ke depannya, malah tambah terpuruk, teman-teman. Dan tentunya ketika kita sedang punya hutang saat ini, ya sudahlah teman-teman, terima, jalanilah, dan semampunya ya sesuai apa yang Allah perintahkan. Ya semoga kita tidak berhutang kembali kalau Allah sudah berikan kita jalan. Dan yang lebih penting ya teman-teman, yang lebih menariknya itu ketika kita sudah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan saat ini, kita diberikan kesulitan, kita diberikan kekurangan, tapi kita masih bersyukur gitu kata Allah. Apalagi kalau Allah sudah limpahkan rezeki yang berkaruah, punya harta berkelimpahan, seperti apa gitu rasa syukur kita kepada Allah SWT, teman-teman. Jadi, eee, kebahagiaan itu ya harus kita ciptakan dari hal kecil dari saat ini juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, dari sekarang praktekkan hal ini dan semangat ketika kalian sedang kesusahan, kebingungan saat ini sudah jangan dipikirkan kembali. Karena kalau kita terus-menerus kita peduli dengan permasalahan tersebut yang ada bikin kita down. Jadi fokuskan saja, saat ini kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan saat ini. Contoh, walaupun kita mungkin kekurangan dalam perekonomian kita, makanan kita kurang misalkan, ya sudah kita syukuri dulu aja teman-teman, Allah sudah memberikan kita hidup, berikan umur, masih diberikan kesehatan, masih bisa melihat, mendengar gitu teman-teman. Itu pun kita harus merasa bersyukur gitu teman-teman. Karena banyak juga orang yang mengeluarkan uang banyak, ingin mendapatkan kesehatan, ingin mendapatkan ketenangan hati dan pikirannya. Tapi kita, walaupun pikiran kita masih banyak yang harus kita pikirkan, ataupun banyak beban yang harus kita selesaikan, ya sudah teman-teman, bersyukur dulu aja dari saat ini. Insya Allah teman-teman, next di video berikutnya, maka akan sharing kembali kepada semua, dan maka di sini bukan ingin menggurui kalian semua, bukan ustadz apalagi, mentor apalagi, di sini maka cuman orang biasa yang tidak tahu apa-apa dan banyak kesalahannya tentunya. Dan maka cuman punya cerita yang ingin dibagikan kepada kalian semua. Semoga bisa bermanfaat. Next di video berikutnya, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.